Di sebuah desa kecil di Jawa, terdapat sebuah gudang tembakau peninggalan masa kolonial Belanda yang sudah lama ditinggalkan. Gudang itu berdiri di tepi hutan dengan dinding batu besar yang kusam dan penuh lumut. Bagi warga sekitar, gudang itu menyimpan kisah-kisah misteri yang menakutkan. Bahkan mereka menyebutnya sebagai tempat yang angker. Banyak orang yang pernah melihat cahaya-cahaya aneh dan mendengar suara-suara ganjil dari dalam gudang di malam hari, meskipun tempat itu telah kosong selama puluhan tahun. Sejarah gudang itu sendiri cukup kelam. Pada zaman penjajahan Belanda, gudang tersebut digunakan sebagai tempat penyimpanan tembakau yang dipetik dari kebun-kebun sekitar, namun tersiar kabar bahwa bukan hanya tembakau yang disimpan di sana. Konon, gudang itu juga menjadi tempat rahasia di mana Belanda menyiksa para pekerja pribumi yang berani melawan atau berbuat curang. Banyak pekerja yang tidak pernah pulang setelah dibawa ke sana dan tubuh mereka tak pernah ditemukan. Penduduk desa bercerita tentang seorang pekerja bernama Sastro yang pernah dibawa paksa ke gudang itu karena dituduh mencuri tembakau. Seminggu kemudian, jasadnya ditemukan di tepi sungai dengan kondisi mengenaskan. Wajahnya pucat dan tubuhnya penuh luka, seperti bekas siksaan yang mengerikan. Sejak saat itu, banyak orang percaya bahwa roh Sastro masih gentayangan di gudang tembakau tersebut, mencari keadilan atas kematiannya yang tragis. Tak hanya Sastro, cerita lain yang tak kalah menyeramkan adalah tentang sosok noni Belanda yang kerap muncul di malam-malam tertentu. Dikatakan bahwa dia adalah putri dari salah satu pemilik perkebunan tembakau yang bunuh diri di gudang itu, karena dipaksa menikah dengan pria yang tidak dicintainya. Arwahnya disebut-sebut sering menangis di malam hari, terdengar merintih dari dalam gudang, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Banyak saksi mata yang mengaku melihat penampakan bayangan gelap di jendela-jendela gudang, meskipun tempat itu sudah lama tidak digunakan. Para petani yang kebetulan melewati area tersebut saat malam mulai turun, sering merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyeruak meski cuaca di luar hangat. Ada pula yang mendengar suara langkah kaki dari dalam gudang, padahal tak seorang pun berada di sana. Suatu malam, seorang pemuda desa bernama Wawan mencoba membuktikan cerita-cerita itu dengan mendatangi gudang bersama beberapa temannya. Mereka dah membawa senter dan kamera untuk merekam apa yang mereka temukan. Sesampainya di sana, suasana sudah begitu sunyi. Pepohonan di sekitar gudang bergerak perlahan diterpa angin, seolah memperingatkan mereka untuk menjauh, tapi Wawan bersikeras masuk ke dalam. Begitu pintu gudang mereka buka, udara dingin menusuk tulang langsung terasa. Di dalam suasana pengap dan bau tembakau yang sudah lapuk memenuhi hidung mereka. Lantai kayu tua yang berderit membuat langkah mereka semakin seram. Namun hal yang paling mengejutkan adalah ketika salah satu temannya melihat bayangan sosok hitam melintas di sudut mata. Ketika dia berbalik, tak ada siapa-siapa. Rasa takut mulai menjalar di hati mereka, tetapi Wawan tetap ingin melanjutkan pencarian. Mereka berjalan lebih jauh ke dalam gudang, di mana rak-rak kayu besar yang dulu digunakan untuk menyimpan tembakau masih berdiri. Di tengah-tengah kegelapan, tiba-tiba terdengar suara jeritan panjang yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Suara itu seperti datang dari bawah tanah, di tempat yang tidak terlihat. Wawan dan teman-temannya lari terbirit-birit keluar dari gudang, tidak berani menoleh ke belakang. Setelah kejadian malam itu, Wawan jatuh sakit selama berminggu-minggu. Dia sering mengigau, menyebut-nyebut tentang sosok-sosok bayangan yang mengikutinya, dan suara jeritan yang terus terngiang di telinganya. Keluarganya bahkan harus memanggil dukun setempat untuk membersihkan aura negatif yang mengelilinginya. Cerita tentang gudang tembakau itu pun semakin menyebar di kalangan warga. Tak ada yang berani mendekatinya lagi, apalagi di malam hari. Para tetua desa selalu berpesan kepada anak-anak muda untuk tidak bermain-main dengan hal yang tidak bisa dijelaskan. Ada hal-hal yang sebaiknya dibiarkan tetap menjadi misteri, kata mereka. Misteri gudang tembakau Belanda itu masih menjadi teka-teki hingga sekarang. Meskipun tidak ada yang dapat membuktikan dengan pasti kebenaran cerita-cerita tersebut, ketakutan dan rasa penasaran tentang tempat itu tetap hidup. Bagi sebagian orang, gudang itu hanyalah bangunan tua tak berpenghuni. Namun bagi yang percaya, tempat itu adalah sarang bagi roh-roh yang tidak tenang, mengingatkan kita akan masa-masa kelam yang tidak akan pernah benar-benar hilang. Hingga kini, gudang tersebut masih berdiri tegak, dikelilingi oleh pepohonan rimbun yang semakin membuatnya terkesan menakutkan.
Sesekali pelancong yang penasaran mencoba mengunjungi tempat itu, namun mereka semua pulang dengan perasaan tak nyaman dan enggan untuk kembali. Bagaimana tidak, di balik keheningan yang tampak biasa, selalu ada rasa seolah-olah sedang diawasi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Malam-malam di desa itu masih sering dipenuhi cerita tentang gudang tembakau Belanda. Suara aneh yang datang dari arah hutan, bayangan yang muncul di tengah kegelapan, dan hembusan angin dingin yang tak wajar. Semuanya seakan menjadi pengingat bahwa ada sesuatu yang tidak selesai di sana. Dan hingga hari ini, misteri itu terus hidup dalam bisik-bisik warga desa, menunggu untuk dipecahkan atau mungkin dibiarkan selamanya.